Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dengan judul Al-Urjuzah Al-Bi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. Dan sekarang kita masuk pada bait yang ke-83. Bait yang ke-83, qala an-nazimu rahimahullah, berkata an-nazim al-imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi rahimahullah, wa ba'du fi dzil qa'dati i'timaruhu min al-ji'ranati wastiqraruhu. Dan setelahnya pada bulan Dzulqa'dah beliau sallallahu alaihi wasallam umrah dari Ji'ranah dan menetap di sana selama beberapa malam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bait yang ke-83 ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, rangkaian dari perang Hunain. Perang Hunain, kemudian perang Taif, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Ji'ranah. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang. Disitulah kaum Hawazin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan keislamannya dan mengambil kembali anak istri mereka yang sebelumnya ditawan oleh kaum muslimin. Jadi selesailah rangkaian dari perang Hunain dan perang Taif, maka Nabi SAW mengerjakan ibadah umrah. Beliau mengambil miqat di Al-Ji'ranah, salah satu dari miqat yang ditentukan bagi kaum muslimin yang berada di tanah suci. Jadi penduduk kota Makkah kalau mau umrah bisa mengambil miqat di Ji'ranah, selain mengambil miqat di Masjid Aisyah yang juga dikenal dengan At-Tan'im. Nah, kita baca penjelasan ringkas yaitu dari Syekh Abdul Razak Ibn Abil Muzil A'bad Al-Hafidhahullah Ta'ala di dalam syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini. Beliau mengatakan wa ba'du fi syahri Dzulqa'dah, dan setelahnya, setelah selesai perang Hunain dan perang Taif, di bulan Dzulqa'dah
kana i'timaruhu alaihi salatu wassalam. Di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah minal Ji'ranah, mengambil miqat dari Ji'ranah, maudhi'un baina Makkah wa Taif. Itu suatu tempat yang berada di antara kota Makkah dan kota Taif. Wa huwa ila Makkah aqrab, meskipun Ji'ranah ini lebih dekat ke kota Makkah. Walamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umratihi, dan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari umrahnya, insarafa ilal Madinah, beliau akhirnya kembali ke kota Madinah. Wastakhlafa ala Makkah Attab ibni Usaid atau Asid radhiyallahu anhu wa huwa dunal 20 sanah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang pemuda yang bernama Attab bin Usaid atau Attab bin Asid, yang saat itu berusia kurang dari 20 tahun sebagai pemimpin kota Mekah, ya, sebagai pemimpin kota Mekah. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi berakhirlah rangkaian dari perang Hunain yang juga diawali dari Fathu Makkah. Diawali dari Fathu Makkah. Jadi kalau kita perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau setelah menaklukkan kota Makkah di bulan Ramadan, di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah, maka tidak lama setelah itu beliau lanjut perang Hunain. Perang Hunain yang terjadi di daerah antara Makkah dan Taif atau di sekitar sana untuk memerangi kaum Hawazin. Mereka karena ikut berperang bersama dengan orang-orang Quraisy saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, setelah perang Hunain sudah pernah kita sampaikan berulang-ulang bahwa kaum Hawazin terpecah menjadi 3 kelompok. Salah satunya dan yang paling besar, mereka pergi ke kota Taif. Akhirnya Nabi SAW melanjut menuju Taif, menyerang mereka bersama dengan Bani Thaqif. Namun setelah beberapa hari mengepung orang-orang Taif, beliau sallallahu alaihi wasallam kembali menuju kota Mekah, singgah di Ji'ranah. Nah, di Ji'ranah ini beliau membagi harta rampasan perang dan apa yang tadi telah kita sampaikan. Setelah itu beliau umrah. Ya, setelah itu beliau umrah. Nah, setelah umrah beliau baru pulang ke kota Madinah. Ya, beliau baru pulang ke kota Madinah. Dan karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang pemimpin, seorang wakil yang akan menjadi kaki tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kota Mekah. Dan seorang yang terpilih ini bernama Attab bin Asid atau Attab bin Usaid, ya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan Attab bin Asid radhiyallahu taala anhu. Usianya berapa? Belum mencapai 20 tahun. Jadi seorang pemuda sudah diangkat oleh Rasulullah SAW untuk memimpin kota Mekah. Baik, kita lanjutkan bait yang ke-84. Bait yang ke-84. Qala an-nazimu rahimahullah, wa bintuhu Zainabu matat thumma maulidu Ibrahim fiha hatma. Dan putri beliau Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia.
Kemudian setelah itu lahirlah Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini juga. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, lalu menyelesaikan perang Hunain dan perang Taif, lalu umrah, beliau kembali ke kota Madinah dalam keadaan putri beliau sallallahu alaihi wasallam Zainab itu meninggal dunia. Ya. Dan setelah itu lahirlah putra beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Wa bintuhu Zainab matat ay kana mautu Zainab bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wafatnya Zainab setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu maulidu Ibrahim, lahirnya Ibrahim, ai ibnun Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha hatma, ya, yaitu lahirnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan itu pula, ai fi hadis sanah, atau di tahun ini pula, sanata tsamanin minal hijrah, tahun ke-8 Hijriah, antara akhir bulan Dzulqa'dah atau awal bulan Dzulhijjah. Jadi tadi sudah kita sampaikan, selesainya urusan Nabi SAW di kota Makkah untuk umrah itu di bulan Dzulqa'dah. Lalu beliau pulang ke kota Madinah. Ya, pulang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, maka putri beliau Zainab binti Rasulullah SAW meninggal dunia. Apakah di akhir bulan Dzulqa'dah atau di awal bulan Dzulhijjah? Yang penting ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan oleh seorang budak wanita yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Dan Maryah sendiri adalah budak wanita yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Raja Muqawqis yang sudah kita baca baitnya, yaitu bait ke-80. Bait ke-80 atau sebelumnya bait yang ke-79. Asal muasal Nabi SAW mendapatkan hadiah seorang budak wanita yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Nah, jadi pada bait ke-79 Imam Ibnu Abil Iz mengatakan warrusla fil muharramil muharrami arsalahum ilal muluki fa'lami. Dan para utusan itu diutus oleh Rasulullah SAW di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Nabi SAW mengutus mereka kepada al-muluk, raja-raja yang ada. Fa'lami, maka ketahuilah. Jadi setelah terjadinya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, maka waktu damai dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada para raja yang ada di sekitar Hijaz, sekitar Arab, bahkan lebih luas lagi. Ya. Jadi setelah perjanjian damai Hudaybiyah, gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, Nabi SAW tidak tinggal diam, tapi beliau mengirim utusan-utusan kepada para raja. Ini sudah kita perinci sebagiannya.
Nabi mengutus sebagian sahabat ke Raja Romawi untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW. Ada yang dikirim ke Persia untuk menemui Kisra, ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke Mesir, ya. Nah, yang dikirim ke Mesir ini ternyata mendapatkan respon yang cukup baik. Raja Mesir itu Al-Muqawqis akhirnya memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang budak wanita. Ya, jadi di tahun ke-7 Hijriah Nabi mendapatkan budak wanita itu Maryah Al-Qibtiyah. Setahun setelahnya ternyata Maryah melahirkan putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim. Lahirnya kapan? Lahirnya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Ji'ronah tadi. Pulang dari Ji'ronah tadi di akhir tahun ke-8 Hijriah. Di akhir tahun ke-8 Hijriah. Taib. Kita lanjutkan bait yang ke-85. Qala an-Nazim rahimahullah wa wahabat nawbataha li Aisyah saudatu ma damat zamanan Aisyah. Dan Saudah telah memberikan jatah malamnya kepada Aisyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam madamat zamanan Aisyah, selama Saudah ini masih hidup. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara pelajaran penting terkait dengan fikih poligami. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa istri, lebih dari 1, bahkan lebih dari 4. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap adil di dalam bermalam dan pemberian nafkah. Namun di akhir pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang istri beliau yang bernama Saudah, itu dengan kerelaan hatinya memberikan jatah bermalamnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Selama Saudah masih hidup, beliau rela untuk memberikan jatah bermalam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Aisyah, dan hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Yang tidak boleh kalau seorang suami seenaknya melebihkan jatah bermalam dengan salah satu istrinya tanpa keridhaan yang lain. Tanpa keridhaan yang lain. Tapi kalau salah seorang istri mengalah dan memberikan jatah bermalamnya kepada istri yang lain, maka itu haknya. Itu haknya, bukan suami yang berbuat zalim. Dan Saudah memberikan jatah bermalamnya untuk Aisyah karena Saudah tahu bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Saudah betul-betul mengetahui betapa yaitu sayangnya Nabi SAW dengan Aisyah. Tapi karena beliau wajib untuk menggilir istrinya di dalam jatah bermalam, maka tidak mungkin Aisyah dilebihkan harinya dibanding dengan istri yang lain. Mau tidak mau harus serata. Namun karena Saudah khawatir, ini diantara motivasi Saudah mengapa menyerahkan jatah malamnya untuk Aisyah, karena Saudah khawatir bahwa Nabi SAW akan menceraikannya. Daripada dicerai, Saudah ngalah memberikan jatah malamnya untuk Aisyah. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala terkait bait yang ke-85 ini.
Ay anna ummul mu'minina Saudah radhiyallahu anha, bahwasanya ummul mukminin Saudah radhiyallahu anha wahabat yaumaha wa lailataha li ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah memberikan jatah hari dan bermalamnya kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, talaban liridhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk meraih keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal baqa'i ma'ahu salawatullahi wassalamu alaihi, demi agar bisa masih tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentu saja harapan Saudah bukan hanya menjadi istri Nabi di dunia, tapi juga menjadi istri Nabi di akhirat. Maka Nabi SAW atau Saudah radhiyallahu anha mengharapkan ridho Nabi SAW dengan memberikan jatah bermalamnya di dunia untuk Aisyah, demi mengharap keberlangsungan pernikahan ini sampai meninggal dunia, sehingga akan dipertemukan oleh suaminya kembali di mana? Di akhirat. 6. Waqad rawal Imam At-Tirmizi fi jami'ihi, Imam At-Tirmizi meriwayatkan di dalam jami'nya min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, khasyiyat Saudatu an yutalliqaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Saudah khawatir beliau akan diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Saudah berkata, la tutalliqni, jangan kau ceraikan aku ya Rasulullah. Wa amsikni, pertahankanlah diriku. Waj'al yaumi li Aisyah, dan jadikanlah hari bermalamku untuk Aisyah. Fa fa'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyanggupinya. Beliau tidak menceraikan Saudah, sebagai gantinya Saudah memberikan jatah bermalamnya untuk Aisyah. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 128. Allah berfirman, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair, dan tidak mengapa, tidak berdosa apabila keduanya, yaitu suami istri, mengadakan suatu perdamaian, ya, perdamaian. Dalam hal ini Saudah berdamai dengan Nabi SAW, jangan dicerai, karena Nabi berhak menceraikan istrinya. Tapi Saudah berharap jangan dicerai, sebagai gantinya maka Saudah akan memberikan jatah bermalamnya untuk Aisyah, dan Nabi menerima. Mereka sepakat, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah kebaikan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atau kita lihat ayat lengkapnya dari surat An-Nisa ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Dan apabila seorang wanita khawatir suaminya berbuat durhaka, atau khawatir suaminya berpaling dari dirinya, maka tidak mengapa, tidak berdosa apabila keduanya melakukan perdamaian. Baik perdamaian itu negosiasi dengan menggugurkan sebagian haknya atau yang lainnya. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang wanita yang khawatir
apabila suaminya berbuat durhaka, atau khawatir apabila suaminya akan menceraikannya, untuk melakukan islah, untuk mengadakan perdamaian. Adapun kasus Nabi SAW, maka Saudah sebagai salah satu istri beliau SAW yang melakukan perdamaian karena khawatir akan dicerai oleh Nabi SAW. Dan perdamaian yang dilakukan adalah memberikan jatah bermalamnya untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun bisa juga apabila seorang istri khawatir suaminya durhaka, mungkin berbuat sesuatu yang dikhawatirkan bisa merusak agama istri, sesuatu yang bisa merugikan seorang istri, lalu istrinya melakukan perdamaian. Ya, contohnya seorang istri mungkin rela untuk dikurangi nafkahnya asalkan suaminya tidak melakukan perbuatan tertentu yang itu merugikan sang istri. Ya, jadi ada seorang suami yang mungkin dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh istrinya. Lalu sang istri merasa kalau suami terus berbuat seperti itu dia nggak tahan. Dia khawatir akan mengurangi kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak merasa nyaman dengan perbuatan suami. Lalu sang istri mengatakan, saya rela untuk dikurangi jatah nafkah asalkan engkau tidak berbuat demikian, wahai suamiku, misalnya. Lalu suaminya menyanggupi, ya, berjanji tidak akan melakukan istrinya dengan suatu hal tertentu. Kompensasinya suami hanya membayar nafkah sebagian saja. Ya, jadi jatah nafkah istrinya dikurangi atas apa? Permintaan istri. Dan ini yang namanya islah. Karena apa? Daripada si istri tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap suami atas perlakuan suami yang tidak disukainya, maka lebih baik dia mengalah dengan meridho dikurangi jatah nafkahnya asalkan suami tidak berbuat sesuatu yang tidak disukai istri. Nah, ini diantara apa? Fikih di dalam rumah tangga. Jadi boleh suami istri atau lebih tepatnya istri nego kepada suami dalam suatu permasalahan agar tidak dicerai misalnya, atau agar suami tidak memperlakukannya dengan sesuatu yang dibenci misalnya. Sebagai gantinya apa? Kalau di dalam hadis Aisyah ini, dalam hadis Saudah memberikan jatah bermalamnya untuk Aisyah. Ya, dengan syarat Nabi tidak menceraikannya. Nah, dalam kasus lain mungkin saja seorang istri ridha untuk dikurangi jatah nafkahnya asalkan suami tidak berbuat perbuatan tertentu. Wallahu taala alam bissawab. Apa contohnya perbuatan tertentu? Apa contohnya? Perbuatan yang mungkin halal gitu ya, mungkin halal tapi istri nggak suka. Mancing misalnya. Suaminya seneng mancing, istri nggak seneng belas. Mancing beneran, Pak. Mancing beneran. Mancing secara asal hukumnya halal, tapi istri nggak suka, nggak tahu, pokoknya dia itu merasa trauma atau merasa memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman kalau suami itu mancing dan lain sebagainya. Maka istri melakukan perdamaian. Mas, sampean jangan mancing selama jadi suami saya rela dikurangi nafkahnya, ndak apa-apa wis, pokok sampean jangan mancing. Ya, suaminya setuju, deal. Boleh nggak ini?
Boleh. Tapi suami harus konsisten, nggak boleh dia ngelanggar. Perdamaiannya kan gitu, damainya. Perdamaiannya kan seperti itu. Atau dalam hal yang lain, suami akan berencana pindah dari Probolinggo. Istrinya keberatan. Mas, sampean jangan pindah pokoknya dari Probolinggo. Wis ndak apa-apa, saya dikurangi nafkahnya. Pokok sampean jangan pindah dari Probolinggo dan sampean jangan ceraikan saya. Ya, suaminya menyanggupi. Nah, ini boleh. Karena kalau dipaksakan, misalnya suaminya pindah dari Probolinggo, maka khawatir si istri tidak bisa memenuhi kewajibannya karena dia nggak ingin betul pisah dari kota ini misalnya. Kalau dia pindah tinggal di luar kota atau mungkin dia LDR, ya, istrinya tetap di Probolinggo, suaminya di kota lain, nanti sepekan sekali atau sebulan sekali bertemu. Nah, istri mungkin khawatir tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan baik, maka istri melakukan islah. Istri melakukan islah, ya, dan ini diperbolehkan. Taib. Kita lanjutkan bait berikutnya, bait yang ke-86. Wa qala an-nadhim rahimahullah wa umila al-mimbaru ghaira mukhtafi wa hajja attabun bi ahli al-mawqifi. Wa umila al-mimbar, dan dibuatlah mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang tidak tersembunyi. Ya, mimbar itu kelihatan, bukan disembunyikan di tempat tertentu, tapi terlihat jelas. Dan Attab yang tadi kita sebutkan, pemimpin yang diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kota Mekah, Attab bin Asid radhiyallahu anhu. Beliau memimpin kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa umilal mimbar, dan dibuatlah mimbar alladzi kana yakhutubu alaihi nabiyyu alaihi salatu wassalam, yang digunakan untuk berkhutbah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaira mukhtafi, ya, ghaira mukhtafi ay fi makanin bayyinin minal masjid, yaitu di tempat yang sangat jelas di masjid, tidak tersembunyi. Jadi mimbar itu letaknya di tempat yang terlihat jelas di dalam masjid. Qala Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir mengatakan, wa fi sanati tsamanin, dan di tahun ke-8 Hijriah, yaitu di akhir tahun ke-8 Hijriah, umila mimbaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khataba alaihi, dibuatkanlah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar, lalu beliau berkhutbah di atasnya. Wa kana yakhutubu ila jiz'in, dan beliau itu berkhutbah di atas batang-batang kurma. Fahannal jiz'u hatta sami'an nasu sautah, maka terdengarlah suara gesekan dari kayu yang disusun tadi, batang-batang kurma yang disusun tadi, hingga manusia mendengarnya. Ya, kalau kita pernah dengar kursi gesekan, terdengar apa itu? Seakan kayak menjerit gitu ya, krik krik, nah gitu. Ya, jadi ketika Nabi khutbah di atas batang-batang kurma, itu terdengar apa? Gesekan antara batang kurma tersebut. Taib. Kemudian fanazala ilaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbarnya.
atau dari batang-batang kurma tersebut. Fa wada'a yadahu alaihi fasakana. Lalu Nabi meletakkan tangannya di atas batang kurma itu lalu diam. Batang kurma itu apa? Diam, tidak mengeluarkan suara. Wa huwa awwalu mimbarin umila fil Islam, dan ini adalah mimbar pertama kali yang dibuat di dalam Islam. Jadi mimbar yang dibuat dari batang apa? Kurma, disusun. Jadi ketika Nabi berkhutbah di atasnya, mimbarnya itu apa? Mengeluarkan suara. Setelah itu Nabi turun dari mimbar lalu menyentuh mimbarnya. Setelah itu mimbarnya apa? Diam. Ja'a fi Sahih al-Bukhari, terdapat di dalam Sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna imra'atan minal ansari qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada salah seorang wanita Ansar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi. Wahai Rasulullah, maukah aku buatkan sesuatu untukmu yang engkau bisa duduk di atasnya? Aku buatkan sesuatu agar engkau bisa duduk di atasnya. Itu apa? Ketika berkhutbah. Fa inna li ghulaman najjaran, karena aku memiliki seorang budak laki-laki tukang kayu, pengrajin kayu. Qala, Nabi SAW mengatakan, in syi'ti, silakan jika engkau mau. Qala fa'amilat lahul mimbar, maka wanita ini pun membuatkan mimbar untuk Nabi SAW, menyuruh budak laki-lakinya. Falamma kana yaumul jum'ati, maka ketika hari Jumat tiba, qa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar, Nabi SAW duduk di atas mimbar alladzi suni'a, yang telah dibuat. Fasahatin nakhlatul lati kana yakhutubu indaha hatta kadat an tansyaqqa. Maka sahat itu artinya menjerit. Kalau manusia sahat itu artinya menjerit. Ya, tapi yang menjeritnya apa? An-nakhlah, batang kurma yang dibuat untuk apa? Mimbar itu mengeluarkan suara seakan-akan menjerit. Ya, ketika Nabi SAW berkhutbah, hingga hampir saja batang kurma yang menjadi mimbar itu terpecah. Hampir saja apa? Terpecah. Fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta akhadaha fa dhammaha ilaih. Maka Nabi SAW turun dari mimbarnya, lalu memegangnya, lalu mengumpulkannya, ya mungkin dirapatkan lagi atau ditata lagi. Faja'ala ta'innu anina sabi alladhi yusakkat hatta istaqarrat. Maka jeritan dari mimbar itu mulai berhenti, seperti seorang anak yang didiamkan oleh orang tuanya ketika nangis. Kalau anak kita nangis lalu kita apa? Cup, pelan-pelan apa? Berhenti, meskipun masih terdengar isakannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi mimbarnya Nabi menjerit seakan-akan menangis kalau bayi. Lalu ketika Nabi turun dari mimbarnya, diusap-usap, ditata ulang, kemudian suaranya apa? Perlahan-lahan berhenti, tapi masih terdengar ya desahan-desahannya, isakan-isakannya. Pada akhirnya berhenti total, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Nah, apa penjelasannya? Qala, Nabi SAW mengatakan, bakat ala ma kanat tasma'u minadz-dzikr. Mimbar ini telah menangis karena mendengar sesuatu berupa az-zikr, Al-Quran. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata memang betul-betul mimbar yang terbuat dari pohon atau batang kurma ini menangis. Karena apa? Mendengar khutbahnya Rasulullah SAW. Setelah beliau tenangkan, barulah kayu ini apa? Diam, tidak mengeluarkan suara. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kemudian lanjutan dari bait yang ke-86 ini, wa hajja Attabun, dan Attab melakukan ibadah haji. Attab ibnu Asidin radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Hajar fil Isabah, Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Al-Isabah, aslama yaumal fathi. Attab bin Asid itu masuk Islam saat Fathu Mekah. Saat Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Wasta'malahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ala Makkah lamma sara ila Hunain wastamar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Attab bin Asid untuk memimpin kota Mekah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Hunain untuk menyerang kaum Hawazin. Ya, wastamarra, dan Nabi terus melanjutkan, yaitu pengangkatan Attab bin Asid sebagai pemimpin kota Mekah. Waqila, ada yang mengatakan inna masta'malahu ba'da an raja'a minat Taif. Ada yang mengatakan Nabi mengangkat Attab bin Asid itu setelah beliau pulang dari Taif. Jadi ada yang mengatakan setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, mau keluar menuju Hunain untuk memerangi Hawazin, Nabi sudah mengangkat Attab bin Asid sebagai pemimpin kota Mekah. Tapi ada yang mengatakan Nabi baru mengangkatnya setelah Nabi pulang dari Taif. Berarti setelah Nabi berada di mana? Di Ji'ronah. Setelah Nabi berada di Ji'ronah. Ya, ala kulli hal, yang jelas di akhir tahun ke-8 Hijriah, faktanya ketika Nabi SAW pulang ke kota Madinah, Mekah sudah dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW yang bernama Attab bin Asid. Wa hajja bin nas sanatal fathi, dan beliau pun berhaji memimpin kaum muslimin yang ada di kota Mekah di tahun itu juga. Ya kan selisihnya enggak lama itu. Selisihnya tidak lama. Fathu Mekah di bulan Ramadan. Ya, di akhir Ramadan atau di awal Syawal Nabi perang Hunain. Ya, Nabi perang Hunain. Setelah Syawal apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah Nabi sudah kembali ke Ji'ronah. Ya, Nabi sudah kembali ke Ji'ronah. Lalu pulang ke kota Madinah. Sebulan setelahnya Zulhijjah, bulan haji. Bahkan bulan haji sudah dimulai sejak bulan Syawal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang ma'lumat, diketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, boleh melakukan rangkaian ibadah haji sejak bulan Syawal. Dengan cara apa? Mengerjakan ibadah umrah yang masuk dalam rangkaian haji. Kemudian menanti sampai tanggal 8 Dzulhijjah baru memulai untuk berihram kembali dan berangkat ke Mina. Ya. Jadi sudah masuk bulan haji. Nah, apalagi bulan Dzulhijjah. Jadi ketika Nabi SAW pulang ke kota Madinah, ya, tidak lama kemudian kaum muslimin menyelenggarakan ibadah haji perdana. Ya, kita katakan perdana karena ibadah haji yang dipimpin oleh kaum muslimin. Meskipun ibadah haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy juga mengerjakan ibadah haji, tapi haji ala mereka. Ya, haji Islam pertama kali dilaksanakan di tahun ke-8 Hijriah, dipimpin oleh seorang yang bernama Attab bin Asid. Ya. Taib. Bi ahlil mauqif, yaitu beliau memimpin haji dengan ahlil mauqif, yaitu penduduk kota Mekah. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, fa kana awwalu man hajja bin nas
min umara'il muslimin. Attab bin Asid adalah orang pertama kali yang memimpin haji kaum muslimin di antara pemimpin yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di antara pemimpin kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya bahkan secara mutlak pemimpin atau pimpinan rombongan haji Islam yang resmi pertama kali yaitu Attab bin Asid. Attab bin Asid. Ya. Sebelum Nabi memimpin pada haji wada. Taib. Dan tadi sudah kita sampaikan ya, sebagaimana penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, Attab bin Asid ini seorang pemuda yang belum mencapai 20 tahun, sudah diberi amanah yang luar biasa memimpin jamaah haji. Taib. Kemudian kita lanjutkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bait berikutnya, bait yang ke 80 afan. Ya, 87. Bait yang ke-87. Qala an-Nadhim rahimahullah, "Tsumma Tabuka faqad ghaza fi tasi'ah wa hadda masjid ad-dirari rafi'ah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Tabuk, dan sungguh beliau berperang di tahun ke-9, yaitu 9 Hijriah, ya, 9 Hijriah. Wa hadda masjid ad-dirari rafi'ah, dan beliau juga menghancurkan Masjid Dirar yang telah dibangun. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perang Tabuk, perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan yaitu orang-orang kafir. Mereka orang-orang ahli kitab. Ya, mereka orang Romawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29, sebagaimana ini keterangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat ke-29, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu, atau wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitabi hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Yang artinya, dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahli kitab hingga mereka mau menyerahkan jizyah, ya, dengan patuh dalam keadaan mereka hina. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menjadi motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang orang-orang Romawi, untuk menyerang orang-orang Romawi yang berada di daerah yang bernama Tabuk. Sebelumnya kaum muslimin juga sudah berperang dengan orang-orang Romawi, tetapi tidak dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada perang apa? Mu'tah. Pada perang Mu'tah yang sudah kita sampaikan kisahnya. Ya, Nabi SAW ingin membalaskan dendam salah seorang utusan beliau yang diperintah untuk menyampaikan pesan dakwah
kepada pemimpin Busra, namun ternyata dibunuh oleh orang pusat Romawi. Maka Nabi mengirim kurang lebih 3.000 pasukan yang dipimpin oleh beberapa sahabat yang telah ditunjuk. Bahkan Nabi setelah menentukan, ya, kalau fulan meninggal maka yang memimpin berikutnya fulan dan seterusnya, melawan orang-orang Romawi dengan jumlah yang sangat timpang. Kaum muslimin membawa 3.000 pasukan, orang Romawi membawa 200.000 pasukan. Ya, perang Mu'tah. Yang pada akhirnya setelah pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW tewas satu persatu, Khalid bin Al-Walid yang baru saja masuk Islam yang memimpin perang saat itu. Hingga akhirnya Khalid bin Al-Walid berhasil melakukan siasat hingga menyelamatkan kaum muslimin hingga pulang ke kota Madinah. Nah, itu pertemuan pertama kali kaum muslimin dengan orang-orang Romawi saat perang Mu'tah. Nah, sekarang Nabi memiliki persiapan yang lebih baik dan jumlah pasukan yang lebih banyak, ingin menyerang yaitu penduduk Tabuk dari kalangan orang-orang Romawi. Taib. Jadi setelah diturunkan ayat ini, nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak penduduk kota Madinah, wa man haulahum minal a'rab, dan siapapun yang ada di sekitar mereka dari bangsa Arab atau orang-orang Arab Badui yang tinggal di pinggiran, untuk apa? Ilal jihad, untuk berjihad. Wa a'lamahum bi ghazwir Rum. Nabi beritahukan kepada mereka kita akan memerangi bangsa Romawi. Wa dzalika min Rajab min sanati tis'in. Ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Wa kana adatan la yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Dan beliau itu biasanya ketika ingin perang, beliau itu tidak menginformasikan secara besar-besaran. Jadi beliau itu hanya mungkin memberitahukan kepada sebagian kalangan akan perang, akan berangkat biasanya. Ya, illa ghazwatahu hadhihi, kecuali perang ini, perang Tabuk ini beliau mengumumkan kepada khayalak ramai. Fa innahu sarraha lahum biha, agar kaum muslimin betul-betul memiliki apa? Persiapan. Liyata'ahabu li syiddati aduwihim wa kathratihi. Karena apa? Musuh yang dihadapi akan lebih banyak dan lebih kuat. Wa dzalika hina tabatis thimar. Namun itu terjadi pada masa panen, ya. Jadi saat itu kota Madinah sedang menghasilkan buah kurma dengan baiknya, ya. Wa kana dzalika fi sanatin mujdabah, padahal di saat itu masa cukup paceklik. Artinya mungkin di tempat lain itu mengalami masa apa? Paceklik. Harta persiapan itu apa? Kurang. Tetapi buah kurma ini sedang apa? Bagus-bagusnya. Dan ini yang menjadi salah satu sebab sebagian sahabat tidak ikut perang, karena mereka lebih berat untuk ngurusi kebun kurma. Kondisi lagi tidak baik, ya, karena mungkin kondisi ekonomi sedang tidak baik. Nah, sekarang ini ada kurma yang tinggal sedikit aja udah panen. Kalau ditinggal eman, kan gitu. Kan tinggal eman. Ya. Nah, ini ada pertentangan yang luar biasa di dalam batin kaum muslimin. Kalau berangkat nanti kurma yang sudah bagus ini akan terlantar, tapi kalau nggak berangkat, nah ini apa? Diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa anfaqa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ala hadzal jais wa huwa jaisul usrah malan jazilan
Faqila 1000 dinar. Diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan karena kondisi kaum muslimin sedang susah, beliau berinfak untuk perang ini ya dengan harta yang banyak. Ada yang mengatakan 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Bayangkan itu. 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti kalau 1000 dinar 4.250 gram. Betul tak? Iya, betul ya. 4.250 gram. 1 dinar 1 gramnya berapa? Anggap 1 juta. Berarti kurang lebih 4 M-an. Infaknya siapa? Utsman bin Affan. Ini kalau dinilai dari nominal sekarang ya. Jadi 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Ya, 4,25 gram sekarang berapa ya? 1 gram 4 juta ya. 4.250. Kalikan 1000 ya 4 M. Nah ini. Kemudian Nabi SAW membawa kurang lebih 3.000 pasukan. Lalu memerintahkan Muhammad bin Maslamah untuk memimpin kota Madinah. Ada yang mengatakan Sibak bin Urfutah, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Namun yang sahih menurut Imam Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memimpin kota Madinah, khususnya para wanita dan anak-anak, ya, para wanita dan anak-anak, ya. Terlebih ketika kaum wanita dan anak-anak ini diganggu oleh orang-orang apa? Munafikin. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di perang Tabuk ini ada beberapa orang yang tidak bisa berangkat berperang, baik karena uzur ataupun karena alasan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Wa man azzarahu Allahu minar rijal mimman la yajidu dhahran yarkabuhu. Dan di antara orang yang Allah berikan uzur dari kalangan para lelaki yang tidak memiliki punggung untuk dinaiki, maksudnya tidak memiliki kendaraan untuk apa? Dinaiki. Karena Tabuk itu jauh jemaah. Ya, kurang lebih sekitar 700 km dari kota Madinah ke arah Syam sana, ke arah utara. Ya, jadi butuh kendaraan yang memadai. Butuh kendaraan yang memadai. Nah, ada sebagian lelaki, para sahabat laki-laki yang tidak memiliki kendaraan, ya, bahkan nggak bisa nunut karena apa? Mungkin kendaraan sudah penuh dengan penumpangnya. Nah, di antara mereka adalah sab'ah, ada 7 orang. Mereka dikenal dengan al-bakkaun, orang-orang yang menangis karena tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah. Wa kanu sab'atan, mereka ada 7 orang. Salim bin Umair, kemudian ada Ulbah bin Yazid atau bin Zaid. Salim bin Umair, kemudian ada Ulbah bin Zaid, kemudian ada Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Ada lagi Amr bin Al-Humam. Kemudian ada lagi Abdullah bin Al-Mughaffal. Ya, berapa ini? Salim bin Umair, Ulbah bin Zaid, Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab, ini 1 orang ya. Abu Layla ini kunyahnya namanya Abdurrahman bin Ka'ab. Kemudian yang keempat Amr bin Al-Humam. Yang kelima Abdullah bin Al-Mughaffal. Yang keenam Harami bin Abdillah. Dan yang ketujuh nama
yang mungkin di antara kita cukup familiar. Sahabat Irbad ibn Sariyah. Irbad bin Sariyah al-Fazari dari Bani Fazarah. Yang hadisnya sering kita baca, yaitu Nabi SAW berwasiat dengan wasiat yang menggetarkan jiwa. Ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-madina min ba'di, dan seterusnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Nah, beliau termasuk di antara 7 sahabat yang tidak bisa ikut berperang. Nah, tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-90 sampai 93. Ini ayatnya secara apa? Secara utuh. Surat At-Taubah ayat 90 sampai 93. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'al mu'adhdhiruna minal a'rabi liyu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allah wa rasulahu sayusibul ladzina kafaru minhum 'adzabun alim." Dan datanglah orang-orang yang meminta uzur dari kalangan Arab Badui agar mereka diizinkan, dan orang-orang yang berdusta kepada Allah dan Rasulnya mereka tidak ikut berperang, mereka duduk manis, maka mereka akan ditimpa azab yang pedih. Kemudian di ayat yang ke-91 Allah berfirman, "Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim." Dan tidaklah berdosa orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dinafkahkan di jalan Allah. Mereka tidak berdosa apabila mereka telah menasihati untuk Allah dan Rasulnya, maka tidak ada jalan yang buruk bagi orang-orang yang telah berbuat kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat yang ke-92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dama' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak pula berdosa, tidak ikut perang Tabuk ini, yaitu orang-orang yang ketika datang kepadamu wahai Muhammad berharap agar engkau membawa mereka, tapi engkau mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak memiliki sesuatu untuk bisa membawa kalian. Bayangkan 7 orang ini berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Katsir ingin berangkat perang, tapi nggak punya kendaraan, nggak punya biaya, dan Nabi SAW tidak mampu membawa mereka semua. Ya, jadi Nabi minta maaf. La ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak bisa membawa kalian. Tawallau, mereka akhirnya pun berpaling. Wa ayunuhum tafidu minad dama, sedangkan mata mereka yaitu mengucur deras, mengalirkan apa? Tangisan. Apa sebabnya? Hazanan alla yajidu ma yunfiqun, mereka sedih tidak bisa menginfakkan sesuatu pun untuk kaum muslimin. Luar biasa ini ya. Jadi justru ketika orang-orang munafik cari alasan untuk tidak ikut perang, sahabat-sahabat ini justru nangis karena nggak bisa ikut perang, karena mereka keterbatasan dana, dan Nabi juga tidak bisa membawa mereka, perbekalan tidak cukup, kendaraan tidak cukup. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, masanya masa paceklik, dan kondisi kota Madinah sedang mulai tumbuh kurma. Ini yang menyebabkan sebagian orang lebih berat kepada
ngurusi kebunnya. Dan nanti akan kita sampaikan insyaallah beberapa sahabat yang sengaja tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan yang syar'i. Mereka punya dana, mereka punya bekal, tapi mereka nggak berangkat. Ya, ada 3 orang yang dikenal. Adapun 7 orang tadi, mereka ya memang tidak bisa apa-apa. Mereka ingin berangkat, tapi nggak bisa. Nabi tidak bisa membawa mereka karena keterbatasan kendaraan dan juga keterbatasan perbekalan, yang menyebabkan mereka apa? Menangis karena tidak bisa berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih membahas tentang perang Tabuk. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.